Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan. Kita masih terus belajar bagaimana kita perlu hidup tenggelam. Kita berada di bawah sebuah kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Ketika ada perkenanan Tuhan di dalam keluarga, di dalam sebuah bangsa, maka kita melihat ada kehadiran Tuhan yang begitu nyata di sana. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada usaha-usaha yang dibuat Tuhan berhasil karena perkenanan Tuhan. Kita lihat misalnya Esther ketika dia menjumpai Raja Ahasveros. Seorang istri atau seorang putri tidak boleh datang kepada raja kalau tidak dipanggil. Tetapi bagaimana kita tahu Esther berdoa berpuasa demi untuk keselamatan bangsanya. Dan kita mengerti, kita tahu sehingga Esther luput daripada kematian. Karena itu kita melihat perkenanan Tuhan selalu membuat usaha-usaha kita berhasil. Perkenanan Tuhan membuat penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu nyata. Sebutkan Daud misalnya, ketika Daud yang hanyalah seorang yang ditolak, dibuang di padang belantara, dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dari balik 2-3 ekor domba itulah Tuhan mengangkat Daud. Mengapa? Jawabnya sederhana, karena Daud berkenan kepada Allah. Tuhan berjumpa, dikatakan dia menjumpai, dia menemukan seorang yang berkenan kepadanya. Kita sebutkan Yusuf. Ketika Yusuf dibuang, ya dijual jadi budak, tidak punya apa-apa. Tapi kita lihat ketika Yusuf disertai Tuhan, ketika Yusuf diperkenan Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, sehingga itu membuat setiap orang yang bertemu dengan Yusuf merasa sukacita, merasa senang, merasa damai, merasa melihat Yusuf bisa dipercaya. Kita lihat Potifar, bagaimana dia mempercayakan semua, dan apa yang disentuh dipegang oleh Yusuf itu berhasil. Karena itu saya mengajak kita jangan pernah teralih fokus hidup kita karena hal-hal yang terbatas, karena hal-hal yang tidak ideal, karena hal-hal yang gak cocok menurut kita. Lalu kita keluar dari perkenanan hidup di hadapan Tuhan. Karena di ayat hafalan kita dikatakan bahwa orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang hidup di dalam roh. Tidak mungkin orang yang hidup di dalam daging berkenan kepada Allah. Karena itu saya mengajak kita untuk fokus, jangan dilarikan, jangan izinkan iblis menipu kita, memancing kita untuk keluar hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam kemarahan karena 1-2 hal, hidup di dalam kedengkian, iri. Kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghancurkan. Kita mulai mengajak orang untuk memberontak, memprovokasi orang. Kita hidup di dalam daging, dan kita sudah belajar daging itu perbuatannya seperti apa. Ya, percabulan, perzinahan, iri, dengki, kemarahan, dendam. Paulus berkata jangan sampai kita hidup di dalamnya. Karena aku peringatkan orang yang hidup di dalamnya tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-8, saya ulang baca di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging. Jadi saudara harus mengerti, di dalam pikiran itu ada imajinasi, di dalam pikiran itu ada yang namanya perasaan. Nah, orang yang hidup di dalam daging, yaitu perasaannya, imajinasinya dikuasai oleh dagingnya. Sebaliknya orang yang hidup di dalam roh, dia memikirkan hal-hal yang datangnya dari roh. Ini perbedaannya orang yang hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Karena itu Paulus berkata bahwa ketika aku kanak-kanak,
Orang yang hidup di dalam roh untuk berkenan kepada Allah, dia mulai berbicara, dia mulai merasa, dia mulai berkata-kata, berpikir seperti orang yang dewasa. Nah, ini yang kita lihat. Saya sebutkan tokoh tadi seperti Daud, seperti Yusuf. Mereka terbukti bahwa mereka berkenan kepada Allah, menarik perhatian Tuhan. Tuhan setuju dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena perkataan mereka, pikiran mereka. Kita tahu yang namanya Daud, yang namanya Yusuf itu dilukai luar biasa, ditolak oleh saudara-saudaranya, sampai dijual jadi budak. Itu perasaannya pasti bisa hancur, perasaannya pasti sakit karena perlakuan-perlakuan itu. Tetapi kita lihat Daud maupun Yusuf adalah orang yang dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam perasaannya, nggak kanak-kanak. Wah, kalau anak-anak udah ngamuk itu. Makanya ini yang terjadi. Gereja banyak kacau Bapak Ibu. Gereja banyak rusuh. Ya, Daud bayangin, ya, dikejar-kejar mau dibunuh. Abangnya menghina dia. Ya, ngapain kamu di sini? Pulang saja. Ketika pemilihan raja, Daud nggak ikut dalam pemilihan, bahkan bapaknya lupa. Ketika Samuel berkata, mana? Ini nggak ada yang dipilih, ada anakmu lain. Oh, baru teringatlah Isai tentang Daud, bahwa Daud ada di padang. Bapak Ibu bisa bayangin, terkadang kita di gereja hanya karena di stop pelayanan, karena memang kita nggak beres hidup kita ngamuk, nggak keruan macem, ya kan? Padahal pelayanan itu bukan penampilan, pelayanan itu bukan pertunjukan, bukan show. Panggung itu mesbah, bukan panggung pertunjukan. Tapi karena kita tidak dewasa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi kekacauan, terjadi perasaan-perasaan, terjadi perpecahan, terjadi, wah, ngeri sekali. Kenapa? Ini masalahnya. Gimana mungkin kita berkenan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita melayani dalam kondisi kedagingan dan kita berkenan kepada Allah? Gereja telah berubah menjadi tempat panggung, show, untuk pertunjukan, untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita hebat, kita pintar, kita jago. Ya, kita pikir kita begitu luar biasa, padahal kita begitu bobrok sekali. Dan ini yang sedang terjadi, kerusakan yang begitu luar biasa dalam dunia kekristenan. Karena itu saya berharap bahwa saudara datang ke rumah Tuhan, alasan saudara adalah kebenaran. Gunung rumah Tuhan akan menjulang lebih tinggi daripada gunung yang lain. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang datang dengan sebuah alasan, bukan pelayanan, bukan apapun. Mereka datang karena kebenaran. Coba cek, periksa. Saya khawatir bahwa kehadiran banyak orang di gereja sekarang bukan karena mencari kebenaran, tapi hanya memuaskan roh agamawinya. Dia harus kebaktian karena takut nanti apa kata orang. Dan kalau dia sudah kebaktian, dia merasa puas, lalu dia merasa seperti kayak orang-orang Farisi, sombong. Ya, merasa tahu, nggak bisa lagi mau tunduk, nggak mau lagi mau ikutin derap Tuhan. Karena itu saya berdoa biarlah perkenanan Tuhan ini menjadi fokus hidup kita. Kita tahu bagaimana harusnya kita melangkah dan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus memimpin kami. Tuhan, kasih karunia-Mu menjagai hati kami, untuk kami jagai pikiran kami, cara rasa kami, imajinasi kami, untuk selalu berada di bawah perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.